Halo semua, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwantus Tomorang pada pelajaran ekonomi kelas 11. Apa kabar semua? Bapak harap semua dalam keadaan baik dan tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita sudah menyelesaikan UTS kita. Jadi saya lihat nilai-nilai kalian masih jauh, sangat jauh dari harapan. Saya nggak tahu apa yang kalian kerjakan, apakah kalian belajar atau tidak, saya tidak tahu ya. Jadi harapannya kalau belum paham materi sebelumnya bisa ditanyakan kembali kepada saya. Oke, kita masuk materi kita. Ini bab baru yaitu tentang indeks harga. Indeks harga ya, apa kalian pernah sudah mendengar indeks harga? Mungkin di TV kalian pernah dengar indeks harga konsumen, indeks harga atau indeks saham gabungan gitu ya. Oke, jadi kita akan bahas di sini tentang indeks harga. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita mempelajari indeks harga ini ada 3, yaitu menjelaskan pengertian indeks harga, kemudian menjelaskan tujuan perhitungan indeks harga, kemudian menjelaskan metode perhitungan indeks harga. Jadi pada indeks harga nanti kita akan ada perhitungan ya. Jadi di sini kita akan melakukan perhitungan, menghitung indeks harga di suatu negara. Oke, harapannya kalau kita belajar indeks harga ini, ketiga tujuan pembelajaran ini kalian bisa dapatkan nantinya. Kita masuk materinya, itu tentang pengertiannya dulu ya. Indeks artinya urutan data atau angka-angka. Jadi indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan harga barang-barang dari waktu ke waktu. Indeks harga diperlukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi. Jadi indeks harga ini untuk melihat perubahan harga barang itu. Misalnya harga beras di tahun 2010 berapa? Misalnya 2010 itu 8.000. Kemudian kalau dihitung indeks harga yang menghitung ini di Indonesia, yang mengumpulkan data-data ini adalah Badan Pusat Statistik. Kalau kalian pernah dengar BPS ya. Jadi dilihat apakah tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan atau tidak. Itulah dilihat angka indeksnya, oke? Penetapan indeks harga diambil dari sampel barang dan jasa yang ada di pasaran. Jenis barang pada indeks harga merupakan barang-barang yang kebutuhan utama pelaku ekonomi atau konsumen dan produsen. Bagi konsumen, angka indeks yang dibuat adalah seperti kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, telur, dan lain-lainnya. Jadi untuk menghitung kenaikan harga itu hanya barang-barang tertentu saja diambil, bukan seluruh barang ya. Jadi bagi konsumen, barang yang diambil itu adalah barang kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok kalian sudah tahu ya apa-apa saja. Kemudian kalau bagi produsen adalah orang yang menghasilkan barang. Jadi angka indeks yang mereka hitung yaitu barang kebutuhan bahan baku produksinya. Oke, bisa dipahami ya tujuan angka indeks ini bagi konsumen dan produsen. Sekarang kita lihat tujuan perhitungan indeks harga ya. Tujuan perhitungannya yang pertama itu sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kondisi ekonomi secara umum. Dengan indeks harga, pemerintah dapat melihat perbandingan harga dari waktu ke waktu. Apakah ada kenaikan harga atau inflasi atau penurunan, disebut juga dengan deflasi ya. Apakah terjadi inflasi atau deflasi? Kalau inflasi itu kenaikan harga barang, kalau deflasi itu penurunan harga barang. Ingat, inflasi itu bukan hanya di waktu tertentu saja yang naik ya. Misalnya sebentar lagi kan kita akan menjelang Natal. Bukan hanya di Natal saja, bukan pada saat hari besar saja harga itu naik dikatakan inflasi, bukan. Tapi dia berlangsung secara lama, dia dengan kurun waktu yang panjang. Itulah inflasi. Kemudian yang kedua yaitu pedoman pembelian barang dagang bagi penjual. Oke, penjual dapat membandingkan harga barang yang dibeli dengan indeks harga eceran atau grosir untuk melihat efisien pembelian suatu barang. Jika indeks harga barang yang dibeli lebih kecil dari indeks harga barang eceran, maka kegiatan pembelian tersebut efisien. Namun apabila terjadi sebaliknya, maka kegiatan pembelian tersebut tidak efisien. Maksudnya modalnya itu harus lebih kecil dari ketika dia menjual kembali, mengecer kembali. Itu maksudnya ya. Kalau lebih besar harga belinya daripada harga eceran, maka itu tidak efisien.
tapi harus harga belinya lebih kecil dari harga eceran, maka itu baru dikatakan efisien. Oke. Kemudian tujuan yang ketiga itu pengambilan kebijakan perusahaan oleh produsen ya. Pengambilan kebijakan perusahaan oleh produsen. Misalnya perusahaan melihat kenaikan bahan-bahan baku, maka perusahaan akan mengambil kebijakan untuk menaikkan harga jual atau menurunkan kualitas barang ya. Jadi ketika dihitung angka indeksnya tadi, yang kan bagi produsen ada bahan-bahan baku produksi yang digunakan untuk mengukur angka indeksnya. Jadi ketika perusahaan melihat harga bahan-bahan baku itu tinggi, jadi di situ perusahaan berpikir apakah menaikkan harga jual atau menurunkan kualitas barang. Kalau menaikkan harga, apa dampaknya? Kalau menurunkan kualitas, apa dampaknya? Oke, ditambahin nanti di catatannya ya. Saya cek nanti di catatannya. Kalau menaikkan harga, apa dampaknya? Kalau menurunkan kualitas, apa dampaknya? Oke, kita masuk ke tujuan selanjutnya, yaitu pedoman mengatur gaji pegawai. Seperti yang di awal tadi, dengan mengetahui indeks harga, kita bisa melihat tingkat inflasi ya. Indeks harga berhubungan juga dengan tingkat inflasi. Tadi di poin pertama udah Bapak jelaskan. Apabila inflasi terjadi, maka biaya hidup akan mengalami kenaikan ya. Tentu kalau terjadi inflasi, otomatis harga barang akan naik, maka biaya hidup juga akan naik, sehingga perlu diimbangi dengan kenaikan upah pegawai. Agar pegawai bisa mengimbangi biaya hidup yang naik, misalnya apabila terjadi kenaikan inflasi sebesar 5%, maka minimal pemerintah menaikkan upah sebesar 5%. Oke, untuk inflasi ini di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih dalam. Oke. Kemudian poin kelima tujuannya yaitu pedoman pembelian barang konsumsi bagi konsumen. Ingat, barang konsumsi bagi konsumen. Konsumen dapat mengetahui kondisi barang, apakah sedang naik atau turun. Oke, itu tujuan indeks ya bagi konsumennya. Dia bisa melihat apakah barang itu naik atau turun. Apabila sedang naik, maka konsumen berupaya agar menghemat pengeluaran dan membeli barang-barang yang penting saja dulu. Apabila sedang turun, maka konsumen dapat memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan stok barang kebutuhan pokok dan tentu barang itu tahan lama. Oke, itu dia tujuan dari menghitung angka indeks tadi. Yang pertama sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kondisi ekonomi secara umum ya. Kemudian pedoman pembelian barang dagang bagi penjual, kemudian pengambilan kebijakan perusahaan oleh produsen, yang keempat pedoman mengatur gaji pegawai, kemudian yang kelima pedoman pembelian barang konsumsi bagi konsumen. Oke. Kita sudah belajar tujuannya, sekarang kita masuk ke metode perhitungan indeksnya. Oke. Kalau metode perhitungan mungkin kalian suka ya. Kita masuk saja. Yang pertama itu metode indeks harga tidak tertimbang. Disebut tidak tertimbang karena dalam menghitung indeks harga tanpa memasukkan unsur kuantitas produksi. Kuantitas adalah jumlah ya. Jadi hanya harganya dilihat, harga secara umum, bukan melihat kuantitas barang itu ya. Rumusnya itu yaitu menjumlahkan harga rata-rata untuk tahun yang dihitung lalu dibandingkan dengan jumlah harga pembanding tahun dasar, kemudian dikali 100%, di mana IA adalah angka indeks harga, itu yang ditanya. Kemudian P harga, Q jumlah barang dan jasa, N adalah periode yang dicari, 0 adalah periode dasar, kemudian sigma, itu sigma membaca ya, jumlah keseluruhan. Kita masuk contoh soalnya. Oke, ini dia jenis barangnya. Bisa dilihat ya, ada 2 tahun, tahun 2015 dan tahun 2016. Kalau melihat data ini, manakah tahun yang ditanya? Yaitu tahun 2016. Kalau tahun dasarnya atau periode dasar itu tahun 2015. Di sini ada 9 jenis barangnya ya. Oke, setelah dapat harganya, dijumlahkan seluruh harga di tahun itu. Ya, dijumlahkan. Maka dapat hasilnya yaitu sebesar 111,82. Oke, nanti dicek kembali ya. Dibuat jalannya sendiri masing-masing nanti di catatannya.
bisa kita masukkan nanti ke rumusnya, itu sebesar 119.335 dibagi 106.714 dikali 100%, dikali 100, maka dapat indeks harganya sebanyak 111,82. Oke, nanti dicocokkan lagi ke perhitungan masing-masing. Kemudian kita masuk ke indeks harga tertimbang. Tadi yang sebelumnya kita sudah membahas yang tidak tertimbang. Ini kita bahas yang tertimbang. Ada beberapa metode perhitungan indeks harga tertimbang. Dua di antaranya adalah metode last payers dan metode pasce, ya. Metode pasce. Yang pertama kita bahas indeks harga last payers. Ini yang tertimbang, ya. Beda tadi dengan yang tidak tertimbang. Kalau yang tidak tertimbang tadi, dia tidak menggunakan kuantitas. Tetapi kalau dia tertimbang, dia menggunakan kuantitasnya. Nanti kita lihat contohnya biar lebih paham. Metode ini menggunakan jumlah atau kuantitas barang pada tahun dasar sebagai timbangan terhadap harga. Cara ini digunakan dengan anggapan kuantitas barang tidak berubah dari tahun ke tahun sejak tahun dasar. Oke, rumusnya yaitu indeks last payers sama dengan sigma PN kali Q0, ya, dibagi sigma P0 kali Q0 dikali 100%. Ingat tadi ya, pembandingnya tahun dasar, ya. Makanya di situ di atas tadi dikali Q0, kemudian dikali Q0 juga di bawah. Makanya katanya kuantitas tahun dasar. Ini adalah keterangannya. Indeks last payers, kemudian P adalah harga, Q adalah kuantitas tadi, jumlah barang, ya. Kemudian N periode yang dicari. Kemudian 0 itu periode dasar, kemudian sigma adalah jumlah keseluruhan. Oke, perhatikan contoh berikut. Kita bahas satu persatu last payers. Oke, kita lihat ada 3 jenis barang di sini, ada beras, telur, dan minyak goreng. Kemudian harga tahun 2017 yaitu 10.000 beras, telur 20.000, dan minyak goreng 14.000. Kemudian tahun 2018 sekian, bisa dilihat di tabel, ya. Kemudian kuantitinya, ya, kuantiti atau jumlahnya. Jumlahnya ini tidak ada rupiah, ya. Diperbaiki nanti. Tidak ada rupiah ini, tapi hanya jumlah saja dia. Jumlah barang tahun 2017 dan jumlah barang tahun 2018 bisa diperhatikan di tabel. Oke, tadi metode last payers, rumusnya indeks last payers sama dengan sigma harga tahun yang ditanya, ya. Harga tahun yang ditanya berarti tahun 2018, maka dia PN. Kemudian kuantiti tahun dasar Q0 berarti tahun 2017, ya. Tahun 2017. Maksudnya gini, kalau ditanya tahun 2019 berarti tahun dasarnya tahun berapa? Ya, tahun 2018, ya. Kalau ditanya tahun 2018 berapakah indeks harga tahun 2018? Berarti tahun dasarnya adalah tahun sebelumnya, itu tahun 2017. Oke. Kita lihat rumusnya lagi, yaitu PN dikali Q0, kemudian dibagi P0 kali Q0 dikali 100. Oke, di sini sudah saya buat perkaliannya langsung, ya. Yaitu PN kali Q0, berarti PN-nya mana? Ini 12.000 dikali Q0 dikali 100, maka dapatnya 1.200.000. Oke, bisa kita lihat yaitu PN kali Q0. PN-nya tadi 2018, ya, PN. Ya, harga. Ingat, P itulah harga, Q adalah kuantitas. PN-nya tahun 2018, kemudian Q0-nya tahun 2017, berarti 12.000 dikali 100, maka dapatnya 1.200.000. Kemudian ini kali ini dapatnya ini, kemudian ini kali ini dapatnya ini. Oke, kalian nanti. Kemudian ditambahkan, oke. Makanya katanya sigma, tambahkan dulu semua. Kemudian ini kan sudah dapat. Kemudian kita cari yang P0 kali Q0. Berarti harga tahun dasar dikali kuantiti tahun dasar, berarti 10.000 dikali 100, maka dapatnya 1 juta. Kemudian telurnya, harga telur di tahun dasar dan kuantiti tahun dasar, ya, 20.000 dikali 20, dapat ini. Kemudian ini kali ini dapat ini. Totalkan dia dapat 1.540.000. Oke, masukkan dia ke rumus ini. Berarti ini 1.810 dibagi 1.540 dikali 100, maka dapat indeksnya sebesar
117,53. Oke, nanti di catatannya dimasukkan ini ke sini ya. Ini Bapak buat seperti ini bercepatnya. Ini dia metode last pairs. Oke. Sekarang kita masuk metode yang kedua, itu metode pasce atau indeks harga pasce. Ini last pairs dan pasce ini itu nama penemunya ya. Penemunya itu berasal dari Jerman. Kalau lebih dalamnya nanti bisa di searching di Google ya. Tapi itu tidak termasuk nanti dalam soal-soal yang saya munculkan. Oke, kita masuk perhitungannya saja. Metode ini menggunakan jumlah atau kuantitas barang pada tahun berlaku sebagai timbangan terhadap harga, karena kuantitas barang mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada metode ini, penimbang terletak pada tahun yang sedang dihitung. Berarti QN ya, kuantitas tahun yang sedang dihitung. Maka rumusnya, oke, beda ya. Indeks pasce sama dengan sigma PN dikali QN, kemudian sigma P0 dikali QN dikali 100. Ini dia keterangannya ya. P harga, jumlah barang dan jasa, kemudian N periode yang dicari, kemudian periode dasar dan jumlah keseluruhan. Oke, untuk contohnya supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut. Oke, perhatikan di sini contoh soal metode pasce ya, metode pasce. Contoh soal ini sama dengan metode last pairs, hanya perhitungannya nanti yang beda ya. Kita lihat di metode pasce rumusnya adalah sigma PN kali QN, sementara di last pairs PN kali Q0. Ingat, di last pairs angka pembandingnya itu adalah tahun dasar, sementara pasce angka pembandingnya adalah tahun ya, kuantitas tahun yang ditanya ya. Oke, metode pasce PN kali QN dan dibagi P0 kali QN. Oke, langsung masukkan dia ke sini. PN kali QN, PN-nya adalah tahun 2018 ya. Ini hapus ini ya, nggak ada RP di sini, diperbaiki nanti. Berarti PN kali QN, PN-nya adalah 2018, QN-nya tahun 2018 juga, berarti 12.000 dikali 80 dapat 960.000. Kemudian 23.000 dikali 18 ke sini, 15.000 kali 9 dapat ke sini. Oke, sudah dapat PN kali QN, kemudian P0 kali QN. Berarti P0-nya tadi berarti tahun 2017, QN-nya tahun 2018. Berarti 10.000 dikali 80, maka dapat hasilnya 800.000. Kemudian 20.000 dikali 18, maka dapat hasilnya 360.000. Setelah kalian kalikan yang tiga ini, totalkan di sini P0 kali QN, kemudian totalkan PN kali QN. Oke, masukkan ke rumus, berarti PN ke sini berarti 1.509 dibagi P0 dikali QN-nya, berarti 1.286 dikali 100, maka dapat hasilnya 117,34. Tidak jauh beda ya dengan metode last pairs. Oke, jadi untuk kalau ditanya metode mana yang paling bagus Pak, sejauh ini masih yang dua ini dipakai ya. Jadi nanti ada metode penengahnya nanti, tapi yang sering muncul di soal metode last pairs dan metode pasce yang sering ditanya ya. Makanya hanya metode ini yang Bapak jelaskan. Oke, Bapak harap bisa dipahami materi kita ini. Oke, sekian materi kita untuk hari ini. Bapak harap kalian bisa memahaminya. Kalau ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan. Bukan kalian supaya bisa kalian pahami materi kita ini, tanyakan lagi ya nak. Jangan takut untuk bertanya, karena bertanya itu tidak dilarang dan tidak rugi. Oke, supaya bagus nilai kalian pada ujian-ujian selanjutnya. Bapak harap kalian paham maksud saya dan semangat belajarnya, dan terima kasih.